Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan layar pemilu dan saya masih bersama dengan Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers yaitu Jimmy Silalahi dan kita masih berada di Gedung Pers Pancasila. Nah, ini Pak Jimmy, ini salah satu sudut Gedung Pers Pancasila Ya, ini bagus sekali. ada majalah-majalah kita terus ya majalah Bali Post ya, koran Bali Post seluruh Indonesia juga. Nah, ini juga ada TV-TV Ya. kami ini dari berbagai macam daerah dan ini kalau ngontrol Luar segala macam biasa. tayangan ini dari sini, Pak Jimmy. Ya, ini bagus sekali ya. Jadi dari semua daerah itu bisa dikontrol. Grup Indonesia Network-nya di Ya, sini ya. betul. Dan Nah, ini contoh ada yang baik ya. contoh-contoh dari Indonesia Network juga. Ya. Ini ada Bali Seluruh Post, Indonesia, kemudian seluruh Bali Indonesia Post ya. juga. Ya, Nah, ini sudah cukup bagus ini. Yang penting bagaimana untuk bisa mengawal ya. Jadi semua ini kelompok media Bali Post dan Indonesia Network ini mudah-mudahan bisa mengawal proses pemilu kita. Amin. Jadi kalau orang bilang itu tidak hanya sekedar prosesnya, tapi bagaimana mengawal untuk menghasilkan pemilu yang sukses. Dalam arti bahwa sukses itu pemimpin yang dihasilkan itu berkualitas sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Itu kewajiban media juga. Jadi bukan hanya sekedar menayangkan iklan saja. Oke, ini kan media mengawasi atau mengawal pemilu 2014. Tapi tentu media pun ada yang butuh dan butuh diawasi oleh Dewan Pers. Nah, sebagai dewan yang mengawasi pers Indonesia nih, tadi Pak Jimmy di segmen sebelumnya sudah mengatakan ada hal-hal krusial yang nggak boleh dilanggar terkait pemilu 2014. Apa saja itu, Pak Jimmy? Ya, jadi yang pertama kita memang sangat concern untuk salah satu amanat dari Undang-Undang Pers bahwa dalam konteks iklan, ya iklan apapun termasuk diantaranya iklan pemilu tentu saja yang dalam waktu dekat ini, itu tidak boleh berbau sara. Jadi suku, agama, ras, antar golongan itu tidak boleh sama sekali. Lalu yang berikutnya, khusus untuk penyiaran, tentu saja Dewan Pers koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Dewan Pers itu saat ini bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Jadi KPU, Bawaslu, Dewan Pers, dan KPI. Ini ada 4 lembaga yang belakangan ini sudah mencoba untuk mengikatkan diri dalam sebuah nota kesepahaman dalam rangka mengawasi semua produk-produk baik itu iklan politik atau mungkin juga produk jurnalistik yang semuanya dalam konteks pemilu. Oke. Nah, dan yang jelas merefer kepada masing-masing undang-undang. Jadi kalau penyelenggara pemilu, dia akan melihat dari sudut pandang apakah partai itu sudah waktunya untuk beriklan misalnya di media. Jadi partainya ya. Kalau penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, concernnya itu adalah kepada peserta pemilu. Jadi partai politik dan juga kandidat-kandidat, baik itu caleg maupun calon-calon presiden atau wakil presiden. Nah, sementara Komisi Penyiaran itu concern kepada lembaga penyiaran. Nah, kalau untuk Dewan Pers itu concern kepada semua media, baik itu cetak, elektronik maupun media online, media cyber, tapi khusus dalam konteks produk jurnalistiknya. Oke, nah ini juga kita tahu bahwa banyak para pemimpin partai politik itu punya media nih. Dan tidak jarang para pimpinan partai politik sendiri ada beritanya, ada di dalam produk jurnalistik tersebut. Misalnya di media cetak, online, bahkan TV juga banyak seperti itu. Bahkan tidak hanya pemimpinnya yang ditonjolkan, tapi partainya juga ditonjolkan. Betul. Itu apakah seperti itu merupakan bentuk pelanggaran, Pak Jimmy? Ya, sejauh ini kalau memang yang dimaksudkan dengan iklan kampanye, ya ini dulu. Coba kita satu persatu lihat. Jadi supaya masyarakat juga biar bisa lebih jelas, ya. Bahwa kalau dia masuk dalam kategori kampanye apabila iklan tersebut menyampaikan visi dan misi, baik itu partai ataupun kandidat tadi. Kemudian bentuk-bentuk atau wujud-wujud yang lain, ya, yang terkait dengan visi dan misi tadi. Kalau itu masuk dalam kategori tersebut, maka ini akan segera ditangani justru oleh Badan Pengawas Pemilu. Nah, dalam konteks yang tadi Mas Bayu sampaikan untuk produk jurnalistik, misalnya ada masuk ke pemberitaan, nah, rasanya sejauh ini kita melihat dan kita harapkan media-media yang kebetulan terafiliasi atau partai politik yang juga ada kaitannya dengan salah satu media, kami harapkan harus lebih cermat dan cerdas juga. Kalau seandainya media tersebut memberikan porsi kepada partai A yang kebetulan afiliasinya, maka seharusnya dia juga memberikan porsi kepada 11 partai politik yang lain. Karena ada 12 kan ini, partai politik. Jadi harus memberikan porsi kepada partai yang lain dan juga calon-calon yang lain, kandidat-kandidat yang ada. Nah, artinya
silakan saja yang bersangkutan sudah mendeklar bahwa mereka itu lebih condong atau tidak berimbang. Jadi tidak imparsial lagi. Tapi prinsipnya dia harus adil. Nah, jangan sampai dia hanya memberikan waktu atau placement atau slot apapun namanya kepada satu partai atau satu kandidat, tapi dia tidak menawarkan kepada kandidat yang lain. Kalau ditawarkan kepada kandidat yang lain, tapi kandidat yang lain atau partai yang lain tidak mau memanfaatkan, that's fine, nggak jadi masalah. Berarti ya silakan dia hanya menayangkan partai itu saja atau kandidat itu saja. Yang penting prinsipnya sekarang harus adil media ini. Oke. Nah, jadi dalam produk jurnalistiknya seperti itu juga. Kalau dia memberitakan yang satu, ya dia harus juga memberikan porsi atau slot kepada yang satunya lagi. Oke, berarti Ya. seluruhan partai ini harus juga ikut diberitakan seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Jadi supaya ada aspek keadilannya itu terpenuhi. Oke, bagaimana jika dengan partai-partai politik yang membayar media? Apakah hal itu dibolehkan ataukah tidak? Terutama mungkin kalau iklan itu sah-sah saja rasanya gitu kan. Tapi bagaimana jika dengan partai politik yang membayar media yang ada terkait dengan produk pemberitaan tersebut seperti itu? Ya, itulah yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya Dewan Pers menghimbau kepada semua partai politik, kepada semua kandidat, baik itu calon legislatif ataupun calon presiden dan wakil presiden, tolong kalau bisa, nomor satu yang harus diperhatikan undang-undang pemilu dulu, yang kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu. Sudah boleh atau belum sesungguhnya saat ini untuk berkampanye secara terbuka. Ya, jangan sampai belum saatnya mereka sudah menyampaikan visi dan misi dan semua yang terkandung tadi yang saya sampaikan dalam definisi kampanye. Nah, kalau memang belum waktunya jangan lakukan itu. Nah, tapi ketika misalnya dia mencoba penetrasi melalui newsroom atau ke dalam produk pemberitaan, maka disinilah filter utama dari newsroom itu, dari mulai pemimpin redaksi sampai ke jajaran bawah, sampai kepada editor, itu harus benar-benar cermat dan hati-hati. Jangan sampai nanti seperti yang tadi saya bilang, ada aspek ketidakadilan. Ya, walaupun memang misalnya kayak tadi ada unsur membayar, tapi silakanlah dikemas sebaik mungkin. Kita kan mengetahui bersama bahwa TV saat ini sangat kreatif, karena sesungguhnya kreativitas itu adalah jualan utamanya TV. Iya, Maka setuju. kalau sudah pemilu seperti ini pun, apa yang masuk jangan ditelan bulat-bulat. Itu harus dibuat sedemikian rupa lebih kreatif, ya kemasannya, sehingga masyarakat jangan hanya sekedar menonton sesuatu yang sesungguhnya tidak punya nilai bagi masyarakat, hanya sekedar iklan. Nah, saya juga ingin menyampaikan Dewan Pers concern juga dalam konteks bagaimana media ini untuk bisa memberikan pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar iklan atau berita calon legislatif atau partai, tapi harus mengasih tahu ke masyarakat. Masyarakat, pemilu kita itu kapan? Terus nanti pemilu kita itu contreng atau coblos atau seperti apa? Oke. Nah, lalu nanti pemilu kita itu kira-kira diikuti oleh berapa partai politik. Nah, ini sosialisasi yang bukan hanya menjadi tugasnya KPU, tapi merupakan social responsibility atau tanggung jawab sosial dari media. Oke. Baik. Nah, itu yang penting sebenarnya dalam rangka Nah, mengedukasi. ini juga terkait pelanggaran-pelanggaran. Sejauh ini sebagai wakil ketua Komisi Hukum Dewan Pers, ada berapa banyak sih pelanggaran yang dilakukan oleh pers yang selama ini terjadi, khususnya terkait dengan pemilu seperti itu Pak Jimmy. Tapi dilanjutkan nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan perbincangan dengan wakil ketua Komisi Hukum Dewan Pers yaitu Jimmy Silalahi. Tetaplah bersama kami di layar pemilu.